Presentasi dari saya. Objek produsen kerupuk rantan cap bawang dari Desa Cendoro, Palang, Tuban. Dan hal yang akan kita bahas kali ini adalah siapa pendirinya, kapan berdirinya, apa latar belakangnya, apa saja bahan-bahan untuk membuat kerupuknya, bagaimana proses pembuatannya, kemana saja pemasarannya, berapa harga jualnya, berapa keuntungannya, apa bahan yang digunakan untuk pembakaran, pesan dari Mas Fahmi. Siapa pendirinya? Ya, pendirinya adalah Bapak Kusyanto, dan di bawahnya adalah Mas Fahmi, anak dari Bapak Kusyanto. Yang kedua, kapan berdirinya? Berdirinya produsen kerupuk rantan cap bawang berdiri pada tahun 2007, tepatnya di Desa Cendoro. Apa latar belakangnya? Bapak Kusyanto lahir dari Desa Klothok, yang dimana di desa tersebut mayoritasnya adalah produsen kerupuk. Adapun Pak Kusyanto adalah salah satu tukang cetak kerupuk di desanya. Pak Kusyanto berinisiatif untuk membuat produk kerupuk di Desa Cendoro dengan merek kerupuk rantean cap bawang. Dan alhamdulillah beliau masih aktif memproduksi kerupuk hingga saat ini. Adapun umur beliau adalah kisaran 53 tahun. Adapun Mas Fahmi adalah salah satu anak beliau yang dulunya Mas Fahmi pernah menjalani mondok selama 6 tahun di pondok pesantren Al-Islah Sendang, Paciran, Lamongan. Beliau lulus pada tahun 2018. Setelah Mas Fahmi lulus dari pondok pesantren, Mas Fahmi berinisiatif membantu bapak beliau untuk memproduksi kerupuk hingga saat ini. Adapun gambar di samping adalah Mas Fahmi, anak dari Bapak Kusyanto. Apa saja bahan-bahan untuk membuat kerupuk? Ya, yang pertama, bahan untuk pembuatan kerupuk adalah tepung tapioka. Yang kedua, garam kasar. Ketiga, bawang putih. Keempat, terasi. Dan terakhir, bubuk tuna dan bubuk ebi. Bagaimana proses pembuatannya? Ya, oke. Pertama, siapkan tepung tapioka, terserah merek apa. Lalu garam kasar agar rasanya terasa, bawang putih biar baunya sedap, terasi, bubuk tuna dan bubuk ebi. Lalu dicampurkan semua bahan tersebut menjadi satu untuk pengelolaan. Pengelolaan itu pertama direbus selama beberapa menit, kemudian diaduk di suatu wadah yang agak besar, dijadikan sampai menjadi gumpalan. Setelah menjadi gumpalan, gumpalan tersebut diletakkan di sebuah mesin pres dengan tenaga listrik 10.000 watt kisaran lah. Lalu di bawah mesin pres tersebut ada 4 orang yang siap mencetak kerupuk dengan bergantian. Ini gambarnya baru itu Pak, produksi habis libur. Setelah bergantian mencetak, kerupuk dikukus. Proses selanjutnya adalah dikukus beberapa menit. Setelah dikukus, kerupuk dijemur dari pagi hari sampai sore hari bila tidak ada hujan. Lalu ketika malam hari, kerupuk akan di oven selama 8 jam untuk mengurangi kadar air. Setelah di oven barulah kerupuk bisa digoreng. Adapun
Satu hari bisa memproduksi setengah kintal. Kemana saja pemasarannya? Ya, alhamdulillah pemasaran kerupuk Rantian Cap Bawang sudah sampai pasaran lokal dan luar kota. Seperti Tambak Boyo, Pasar Rengel, Pasar Weru, Pasar Tuban Kota, Pasar Babat, dan lain-lain. Berapa harga jualnya? Harga jual, bila jualnya per bungkus maka harganya 5.000. Adapun bila membeli 10 bungkus atau lebih maka per bungkus dihargai 4.000. Bila memesan mentahan juga bisa, per kilonya harganya 35.000. Berapa keuntungannya? Oke, keuntungan hasil penjualan per bulan antara 30 sampai 50 juta, itu pun kotor. Oke, lanjut. Apa bahan yang digunakan untuk pembakaran? Bahan untuk pembakaran adalah jungle. Itu apa namanya? Tengah jagung. Yang kedua kayu bekas mebel, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pesan dari Mas Fahmi. Prinsip dari Mas Fahmi adalah hargailah proses seseorang apapun caranya, seperti halnya gol sebuah bola yang menuju pada tujuannya, yaitu gawang. Adapun tujuan kita adalah cita-cita atau masa depan. Sekian dari saya. Yang bisa tanyakan? Ini kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama. Silakan. Ya, ada pertanyaan. Langsung. Terus. Bisa bertahan sampai berapa hari kerupuk yang sudah matang dan yang masih mentah? Apakah yang sudah matang bisa bertahan sampai berminggu-minggu ataupun bahkan berbulan-bulan? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bintang. Kerupuk yang sudah matang bisa awet kisaran 1 minggu. Itu pun jika penyimpanannya rapat atau dibungkus atau diwadahi dalam toples, kisaran 1 minggu. Adapun kerupuk yang masih mentah bisa tahan lama, 1 tahun lebih, insya Allah. Yang penting tidak terkena air kerupuk mentah tersebut. Kerupuk mentah tersebut disimpan dalam wadah tertentu ataupun plastik anti air lah. Ya, itu saja. Mungkin sekian, terima kasih atas presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas disampaikan oleh Pak Fikri. Semoga presentasi kita bisa bermanfaat bagi para penanya dari Asadin. Oke, ini ada yang terakhir yaitu penutupan. Mari penutup. Acara selanjutnya adalah evaluasi
Evaluasi yang pertama yang akan disampaikan oleh